Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kembali kita dapat duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini. Kita bersama-sama bertazakur, saling mengingatkan, saling muhasabah, dan saling tafaquh, saling untuk menambahkan ilmu tentang kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kembali kita katakan ini sebagai bentuk bekal kita di akhirat kelak, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bekal kita dalam kehidupan di hari-hari ini daripada sisa umur kita di dunia ini, agar kita bisa melaksanakan ibadah lebih baik lagi, agar kita bisa terus mengoreksi berbagai macam bentuk amaliyah kita. Demikian pula tentunya kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan taufiknya dan keistiqomahannya kepada kita semuanya hatal mamat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, beberapa kali pertemuan bahkan telah kita baca beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah keterangan banyaknya jalan-jalan kebaikan dan hasungan untuk mengamalkannya. Dan tentunya ini sebagaimana yang telah saya katakan amat sangat banyak, ya. Amat sangat banyak, tidak hanya sekedar, tidak sebatas pada beberapa hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum, namun diperlukan kelanjutan, ya, untuk terus-menerus kita menggali ilmu agama ini, ya. Sehingga dari sana kita dapatkan berbagai macam bentuk jalan-jalan kebaikan yang lainnya yang bisa kita amalkan. Maka insyaallah taala di pagi hari ini akan kita kaji, akan kita bahas, akan kita baca, akan kita pelajari tentang suatu permasalahan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menuliskan bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu masalah al-iqtisad fi ta'ah. Al-iqtisad fi ta'ah, melaksanakan ketaatan dengan seimbang, ya, dalam beramal saleh, dalam beribadah, ya, dikerjakan dengan seimbang, pertengahan, ya, tidak berlebih-lebihan melampaui batas, demikian pula tidak kurang. Nah, demikian, ini merupakan tuntunan agama kita dalam melaksanakan Islam, dalam mengamalkan ibadah, itu hendaknya pertengahan, seimbang, ya. Sekali lagi, bukan ifrat, bukan tafriq, ya, bukan berlebih-lebihan, bukan melampaui batas, ya. Demikian pula tidak kurang, tidak meremehkannya. Barakallahu fikum. Dalam berbagai macam bentuk amaliyah,
ya. Dalam Islam ini mulai dari akidahnya, pemahamannya, ibadah, amal soleh. Barakallahu fikum. Dan secara khusus di sini beberapa hadis itu menerangkan secara khusus terkait dengan masalah ibadah, ya. Barakallahu fikum. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 1 dan 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ma anzalna 'alaikal kitab atau ma anzalna 'alaikal Qur'an, tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an litashqa, agar engkau itu menjadi payah, menjadi susah, menjadi berat, ya. Nah, demikian Allah firmankan. Artinya diturunkannya Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk manusia, jalan yang lurus, jalan yang benar itu. Al-Quran ini bukan sebagai bentuk untuk memberatkan jiwa manusia, untuk membuat susah manusia, ya, bukan untuk membuat manusia ini serba kesusahan, tidak, ya, bukan untuk memberat-beratkan manusia. Justru Al-Quran ini sebagai petunjuk jalan hidup manusia ini kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang Allah ridhai, membawa kepada kebahagiaan di dunia, demikian di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Tentunya ini yang pertama sebagai bentuk sanggahan, daripada mereka-mereka orang-orang jahil tentunya, atau juga orang-orang yang benci kepada Islam, ya. Orang-orang yang benci kepada Islam dianggapnya hukum Islam ini suatu hukum yang mengekang, yang jahat, ya. Padahal ini hukum Islam bersumber dari mana? Dari Al-Quran, ya. Nah, memberat-beratkan manusia, tidak, segala macam, berbagai macam bentuk pelecehan, ya, dari mereka-mereka orang-orang jahil atau juga orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, atau juga mereka-mereka yang benci kepada Islam. Nah, barakallahu fikum. Ketika disampaikan dari Al-Quran ini halal, ini haram, ini tidak boleh. Oh, Islam itu enggak begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu sayang. Islam itu, ya memang betul, ya. Tapi yang dalam Al-Quran ini itu sebagai petunjuk jalan yang benar. Tapi kemudian dipahamkan, diopinikan seolah-olah ini merupakan suatu bentuk yang kejam, ya. Seperti hukum-hukum had, hukum-hukum kisos misalnya, ya. Pembunuhan dihukum dengan pembunuhan, dibalas dengan pembunuhan juga misalnya, dengan potong tangan kepada orang yang mencuri dan yang lain-lainnya. Wah, itu kejam. Wah, dan selain-lainnya, ya. Padahal ini adalah jalan yang lurus membawa kemaslahatan kepada manusia ini. Inilah Al-Qur'anul Karim. Demikian pula seluruh isi daripada Al-Qur'an, ya, Allah turunkan bukan untuk litashqa, bukan untuk agar kalian itu berat, bukan sama sekali, ya. Barakallahu fikum. Justru sekali lagi untuk membawa manusia ini agar hidup bahagia, ya. Barakallahu fikum, demikian pula tenang, sukses dunia akhiratnya. Ya, demikian membawa kepada kebaikan tentunya. Oleh karena itu, ya, terkait dengan firman Allah ini, apa yang menyebabkan umat Islam itu mundur dan apa yang menyebabkan umat Islam itu maju, ya. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya umat Islam ini dulunya maju dan jaya, ya, di zaman para sahabat, di zaman para khulafaur rasyidin, demikian pula generasi yang berikutnya, ya. Maju Islam betul-betul jaya, demikian pula berwibawa di hadapan orang-orang kafir, di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai terus Islam itu masuk ke berbagai penjuru negeri di dunia ini, ya.
Sampai di tempat kita ini alhamdulillah. Namun kemudian lambat laun semakin surut, semakin surut, semakin surut, semakin pudar, cahaya semakin redup, semakin redup, semakin redup. Akhirnya terbelakang. Umat Islam ini mundur, mundur dan mundur. Sehingga di berbagai tempat umat Islam dihinakan, dilecehkan, berbagai macam hukum-hukumnya diinjak-injak oleh orang-orang kafir ataupun juga orang-orang yang berpenyakit walaupun mereka kaum muslimin. Dan terus terjadi berbagai macam bentuk kemunduran. Ini apa sebabnya? Yang membuat umat Islam ini maju, demikian pula yang membuat Islam ini mundur karena apa? Ya. Barakallahu fikum. Diucapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan ayat ini, walihada lamma kanatil ummatul islamiyyah ummatul Qur'an. Oleh karena itu tatkala umat Islam ini menjadi umat Al-Qur'an yang betul-betul ya, yang betul-betul tatamassaku bihi, yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'an, betul-betul dibaca, dipahami dengan pemahaman yang baik, penafsirannya pun juga demikian, dengan penafsiran yang baik sebagaimana penafsirannya Rasulullah, sebagaimana penafsirnya para sahabat, orang-orang yang paling ngerti tentang isi Al-Qur'an ini. Pemahaman baik, tafsirnya juga baik tentang Al-Qur'an ini. Tatamassaku bihi, berpegang teguh dengannya dan betul-betul diamalkan, ya. Betul-betul konsekuen dengan Al-Qur'an ini, ya. Wa tahtadi bihadihi, demikian pula umat ini mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Qur'an, betul-betul dijadikan sebagai pedoman, betul-betul dijadikan sebagai petunjuk kehidupannya, ya. Maka sarat laha al-karamata wal 'izzata war rif'ata ala jami'il umam. Maka dengan ini akan menjadilah umat Islam ini sebagai umat yang mulia, ya, berwibawa, demikian pula mulia tinggi kedudukannya, ya, di atas seluruh umat manusia ini, ya. Barakallahu fikum. Ya, fafatahu masyariqal ardi wa magharibaha, sehingga mereka ini membuka, ya, di belahan bumi bagian timur dan bagian barat, menebarkan Islam, ya, menebarkan kemakmuran, menebarkan rahmat kepada seluruh manusia di barat, di timur dan di seluruh penjuru dunia ini, ya, dengan betul-betul menerapkan Al-Qur'an, ya, dengan betul-betul menerapkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum, ya. Tauhid, akidah, akhlak, muamalah dan ibadah dan semua bimbingan Al-Qur'an betul-betul diterapkan konsekuen, ya. Nah, dengan isi Al-Qur'an tersebut, maka demikian Allah berikan kejayaan kepada umat Islam ini, ya. Walamma takhallafat 'anil 'amal bihal Qur'an, ya. Kebalikannya tatkala umat Islam ini tidak mengamalkan, ya, isi Al-Qur'an, ya, tidak mau menerapkan bimbingan Allah, tidak mau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum. Ya, ini berbagai macam hukum-hukumnya, perintah-perintahnya untuk sholat 5 waktu enggak dikerjakan, ya. Justru kemudian sibuk dunia, bangun tidur langsung dunia, ya. Barakallahu fikum, dan terus dunia ngejar dunia terus, ya. Ini artinya tidak konsekuen dengan Al-Qur'annya, tidak mengamalkan Al-Qur'annya dan tidak menerapkan Al-Qur'annya. Barakallahu fikum, yang seperti ini, maka takhallafa anha minal 'izzati wa an-nasri wal karamah biqadri ma takhallafat bihi minal 'amal bihadzal Qur'an. Maka dengan itu, ya, maka menjadi mundur pula, ya, menjadi, ya, surut, menjadi jatuh martabat umat Islam ini, kemuliaannya, ya. Demikian pula pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu berat, susah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Demikian pula karomah, yaitu kemuliaan kejayaan Islam ini, yaitu surut tadi itu, ya. Nah, sesuai dengan kadar, ya, sejauh mana Al-Qur'an itu ditinggalkan.
Semakin jauh meninggalkan Al-Quran, maka semakin jauh, semakin mundur dia. Ya. Nah, demikian. Ini sebenarnya inti permasalahan. Ya. Kenapa umat Islam itu menjadi mundur terbelakang di berbagai daerah, di berbagai negeri. Ya. Orang-orang kafir menginjak-injak kehormatan umat Islam. Ya. Di berbagai negeri yang mungkin kita dengarkan bagaimana beritanya. Karena demikian keadaannya sebenarnya tidak menerapkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Ya, seperti yang kita lihat sehari-hari di sini, tetangga kita, teman-teman kita, sekitar kita, daerah kita ini bagaimana? Tentunya bagi mereka-mereka yang tidak mau beramal soleh, tidak mau beribadah, enggak mau mengerjakan sholat, ya. Barakallahu fikum, sibuk dengan dunia terus. Barakallahu fikum. Ini merupakan kemunduran sebenarnya, ya. Ini nama asal ikhwah rahimana rahimakumullah. Al-Quran, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, bukan untuk membuat engkau itu menjadi terbelenggu, terbebani agar berat, justru menjadi mudah dengan Al-Quran, ya. Menjadi mudah, mana yang enggak kita ketahui bisa kita ketahui dengan Al-Quran, ya. Mana yang tampaknya susah dalam penerapan hidup ini, dalam penerapan ibadah itu susah tampaknya, dengan petunjuk Al-Quran, dengan cahaya Al-Quran jadi terang benderang, jadi mudah, jadi gampang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya, ya. Itu ma'asal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Artinya hakikat Islam itu bukan untuk mengekang manusia, bukan untuk membebani manusia, tapi justru untuk memberikan kemudahan, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai di dunia, demikianlah di akhiratnya dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, ayat yang ma'ruf, ya. Amat sangat sering kita dengarkan. Allah menghendaki kemudahan pada kalian, dan Allah tidak menghendaki kesusahan pada kalian. Ya. Artinya inilah Islam. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, menghendaki kemudahan dengan diturunkannya Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala yuridu bikumul usr, dan tidak menghendaki keberatan, kesusahan kepada kalian. Kemudahan yang Allah kehendaki. Nah, demikian hakikat Islam ini. Namun demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ayat ini perlu kita pahami dengan pemahaman yang baik dan benar. Sebagaimana pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerapan beliau, demikian pula sebagaimana pemahaman para sahabat. Karena pemahaman sahabat itulah yang benar dan dijamin kepastian kebenarannya, tidak ada salahnya sama sekali. Artinya merujuk pemahaman yang benar, penafsiran yang benar, penerapan yang benar dari Al-Qur'an kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok jamaah-jamaah, organisasi-organisasi, partai-partai. Bukan kepada mereka merujuknya, tapi merujuknya adalah kepada para sahabat. Bagaimana mereka memahami Al-Quran, bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran, bagaimana mereka menerapkan Al-Quran dalam penerapan sehari-hari mereka. Bagaimana mereka dalam menerapkan Islam. Mereka lah sebagai cerminnya, sebagai rujukan kita. Mereka yang paling paham tentang Al-Quran. Mereka langsung diajari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu gurunya adalah Nabi secara langsung, sehingga dijamin kebenarannya ini, mereka pemahamannya, akidahnya, penafsirannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agar kita mendapatkan pemahaman yang baik dan benar tentang Al-Quran. Sehingga akan baik dan benar pula penerapan kita terhadap Al-Quran, terhadap Islam. Ya. Barakallahu fikum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesulitan, keberatan, kesusahan, kepayahan pada kalian. Tidak. Artinya bagaimana di dalam menerapkan Islam itu sesuai tetap dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah kemudahannya, ya. Di sanalah bentuk kemudahannya. Contohnya sering kita dapatkan,
Ya, sering kita ketahui bersama, misalnya bagi mereka-mereka yang sudah atau dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit diperbolehkan di sana rukhsah, ya, nggak bisa datang ke masjid, boleh sholat di rumah misalnya. Tapi kalau masih bisa, ya nggak mengapa untuk datang ke masjid, ya, kemudian sholat duduk, seperti itu. Inilah kemudahannya. Demikian pula mungkin nggak bisa datang ke masjid, nggak bisa jalan ke masjid, nggak bisa sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Inilah bentuk kemudahannya, ya. Yang di sini tetap sesuai dengan rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, prinsipnya kemudahan itu harus tetap sesuai dengan rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsipnya, kaidahnya, rumusnya. Yang namanya kemudahan tetap harus sesuai dengan koridor, bingkai bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tidak gawe-gawe dewe. Nah itu, bukan bikin sendiri-sendiri yang namanya kemudahan. Ini penting. Ya, karena kalau yang namanya membuat kemudahan sendiri-sendiri, berdalilkan dengan Al-Quran ini, Allah menghendaki kemudahan. Islam itu gampang, Islam itu gampang, Islam itu gampang. Tapi gampang menurut siapa? Ya, gampang menurut siapa? Bukan menurut otak kita, bukan menurut ide pemikiran kita, bukan pula menurut otak pemikirannya tokoh-tokoh fulan-fulan, bukan. Tapi tetap menurut Al-Quran dan hadis itu yang dikatakan mudah. Seperti yang tadi, ya, kemudahan ketika ada kesulitan, ketika sakit misalnya, di sana ada bimbingan-bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula seperti ketika berpuasa. Ya, ketika safar, ketika sakit pun juga demikian, berat, gak mampu untuk berpuasa, ada keringanan, ada kemudahan dalam Islam ini. Tetap dalam bingkai bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Boleh berpuasa di hari yang lain, silakan berbuka ketika gak berpuasa karena sakit atau karena safar, seperti itu. Jadi, tidak membuat beban, begitu ya. Tayyib wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki keberatan pada kalian. Sakit dipaksa-paksakan. Justru ini akan memudaratkan, membahayakan keselamatannya, jiwanya dan nyawanya. Tidak demikian yang Allah kehendaki. Kemudahan. Sakit ya sudah, berbuka dulu, jangan berpuasa dulu, nanti di hari yang lain diganti. Kan begitu. Ini kemudahan tersebut. Ya. Tidak dipaksa-paksakan, ya, tidak memaksakan dirinya karena tidak Allah kehendaki yang seperti itu. Barakallahu fikum. Demikian pula safar misalnya. Safar pun juga ada tuntunan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam Al-Qur'an sebelumnya diperbolehkan untuk menjamak qashar, ya. Kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya dan telah menerapkannya. Ya. Safar kemana, kota lain, keluar daerah misalnya safar, ya, diberikan keringanan untuk menjamak dan mengqashar, diringankan, ya, daripada sholat kita ini. Bagaimana pahalanya? Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tetap pahalanya dicatat sempurna, sebagaimana kita mengerjakan sholat seperti biasanya ketika mukim, kan begitu? Nggak berkurang sedikit pun juga pahalanya, walaupun praktek amalan sholatnya itu berkurang, ya, 4 jadi 2, kan begitu, langsung digabung di jamak. Ini merupakan kemudahan. Sekali lagi ya, kemudahan tersebut tetap dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki keberatan pada kalian, kesusahan. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kan gampang sih kita ini, di jalan raya tuh banyak masjid. Coba dihitung, nggak terhitung itu masjid di jalan raya itu. Bisa kita sholat zuhur, sholat, nanti ketika asar sholat lagi, turun pun juga kita punya kendaraan sendiri, bawa mobil pribadi. Ketika asar azan, ya kita bisa turun sholat, nggak ada masalah. Ini namanya bikin hukum sendiri, memberat-beratkan diri yang seperti ini. Sudah ada keringanan dalam Islam, tidak diambil keringanan tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala senang, cinta kalau keringanannya diambil, dipraktekkan, diamalkan. Senang Allah. Ini karena apa? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang demikian. Kan masjid banyak di jalan itu. Ya, dari sini ke Malang berapa masjid, coba dihitung, enggak terhitung itu.
Ya, kita pun juga demikian, bawa sepeda motor sendiri, bawa mobil pribadi sendiri pun juga demikian, bisa turun di mana saja kita mau. Ini yang seperti ini memberat-beratkan diri. Allah tidak menghendaki keberatan. Seperti itu contohnya, ya. Barakallahu fikum. Ya Rasul pun juga demikian, di zaman beliau safar, berperang pun juga demikian, dijamak, dikosor sholatnya. Ini kemudahan keringanan dalam Islam. Ya, pun juga Rasul di setiap waktu, setiap saat pun juga bisa untuk turun dan sholat jamaah bersama para sahabatnya. Di gurun pasir yang luas ketika zuhur, ya bisa saja sholat berjamaah. Nanti datang waktu asar berjalan lagi, ya bisa saja turun sholat asar. Tapi bagaimana penerapannya? Ya tidak memaksakan diri karena sudah ada hukum keringanan. Ya, dijamak dan dikosor, selesai, ada kemudahan. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Ini masalah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, penerapan Islam, ya. Mudah, ringan dan gampang, tapi tetap sesuai dengan rambu-rambu dan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula pihak yang lain yang menggampang-gampangkan, nah, seperti itu. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan pada kalian. Oh ini gampang, ini gampang, ini gampang. Padahal gampang-gampangnya sekali lagi dari otaknya sendiri, dari pemikiran sendiri, bukan dari hukum Islam. Ngarang-ngarang sendiri. Ini bermudah-mudahan yang keluar dari jalurnya. Dilarang yang seperti itu. Ya. Nah, banyak ini contohnya yang sering kita dengarkan, sering kita alami, sering kita lihat, ya. Enggak seperti itu. Tentang hukum warisan misalnya. Hukum waris dalam Islam sudah ditentukan bagaimana ukurannya untuk siapa-siapa, yang menerima siapa saja, tapi wah, ini adat kita itu seperti ini keadaannya. Ya seperti ini dari turun-temurun dari bapak-bapak, mbah-mbah kami, yang seperti keadaannya dalam membagi harta waris seperti ini. Islam itu enggak membuat kita ini sulit. Nah ini, bermudah-mudahan yang keluar dari hukum jalurnya sudah. Ya, membuat hukum sendiri. Ini bukan bermudah-mudahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bermudah-mudahan yang keluar dari hukumnya sudah. Dilarang yang seperti ini. Ya. Islam itu enggak sulit, gampang. Akhirnya bergampang-gampangan, ya. Banyak hukum-hukum yang diterjang, enggak diabaikan lagi. Barakallahu fikum. Nah, ini tidak benar yang seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudahan juga misalnya ketika turun hujan, ya, ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak ke masjid, ya. Tetap pahala sempurna seperti kita biasa ke masjid, ya, karena hujan misalnya. Ini keringanan, rukhsah dari Islam. Barakallahu fikum. Nah, kalau memang masih bisa, ya, bawa payung enggak sampai memudaratkan dirinya, enggak mengapa untuk ke masjid, enggak mengapa. Barakallahu fikum. Mungkin hujannya enggak terlalu deras misalnya, ya. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Intinya tidak berlebih-lebihan, tidak hulu, ya. Demikian tidak meremehkan, ya. Tidak bermudah-mudahan sehingga sampai keluar dari relnya, dari jalurnya. Ini dilarang juga bermudah-mudahan yang terlarang, ya. Pun juga demikian tidak ekstrem kanan, tidak berlebih-lebihan di dalam menerapkan Islam. Nah, tetap di atas rel, ya, rambu-rambu bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala 'alaiha, Nabi masuk ke ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa 'indaha imra'atun. Ya, dan ada seorang wanita yang bersama dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Di rumah itu ada siapa? Ada seorang wanita. Qala man hadhihi? Rasul SAW bertanya, siapa wanita ini? Ya. Siapa wanita ini?
Maka Aisyah menjawab, qalat hadhihi fulanah, ini fulanah, ya. Ada nama disamarkan namanya fulanah begitu ya. Nah, dia tazkuru min sholatiha. Dia menceritakan bagaimana melaksanakan sholat. Jadi wanita yang berkunjung ke rumah Ibunda Aisyah ini radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana sholatnya. Maksudnya sholat bagaimana? Sholatnya yang berlebih-lebihan, sholatnya yang berpayah-payahan, sholatnya yang sampai melampaui batas yang amat sangat berat memaksakan diri. Nah begitu. Karena apa? Karena semangatnya sampai memaksakan dirinya, memberatkan dirinya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, mah, artinya jangan seperti itu. Mah ini merupakan kalimat ucapan zajar, ya, bentakan, larangan. Jangan seperti itu ya, maknanya seperti itu, ya. Jangan berlebih-lebihan dalam beribadah dalam sholat seperti itu, jangan, begitu maksudnya, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bima tutiqun. Wajib atas kalian untuk mengerjakan sholat semampu kalian. Yang kalian mampu, bukan di luar batas kemampuan kalian. Tetap sesuai dengan kemampuan kalian. Tetap, ya. Nah, tetap sesuai dengan kemampuan kalian. Fisiknya, ya. Nah, dan yang lain-lainnya tidak sampai memberat-beratkan diri. Tidak berlebihan, ya. Alaikum bima tutiqun. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Ini penting ini, ya. Ini penting. Wallahi demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak akan bosan, tidak akan jemu sampai kalian itu sendiri yang jemu, yang bosan. Ya. Maksudnya bagaimana? Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maksudnya bagaimana? Allah tidak bosan untuk terus-menerus memberikan pahalanya, untuk terus-menerus memberikan ganjarannya selama kalian tidak bosan. Nah, begitu. Kalau kalian terus semangat beribadah, tidak bosan, maka demikian Allah terus-menerus akan memberikan pahalanya kepada kalian selama kalian tidak bosan. Dengan catatan kalian tidak bosan. Tapi kalau kalian bosan, ya sudah, Allah tidak akan berikan pahalanya lagi. Karena kalau kalian sudah bosan, kalian tidak beribadah, tidak beramal soleh. Begitu maksudnya. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga dari sini mengisyaratkan, menunjukkan bahwasanya dalam mengerjakan ibadah itu jangan berlebih-lebihan, akhirnya sampai bosan. Karena apa? Di luar kemampuan kita seperti itu. Akhirnya nanti kalau kita sudah bosan, di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita, akhirnya apa? Yang enggak dapat mengamalkan ibadah lagi, sehingga amalannya ibadah terputus, sehingga pun juga demikian pahalanya terputus juga. Karena dia apa? Tidak beramal. Seperti itu maknanya, ya. Fa wallahi la yamallahu hatta tamallu. Makanya agar jangan sampai putus dari ibadah, agar jangan sampai bosan dari ibadah, kerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, tetap seimbang, begitu ya. Nah, walaupun bukan menafikan, bukan meniadakan kita ini untuk bersungguh-sungguh bersemangat, tetap bersemangat, ya. Tapi jangan sampai di luar kemampuan kita, ya. Nah, sehingga kalau ibadahnya seimbang terus, sehingga dia akan istiqomah, ya. Karena istiqomah ibadahnya, maka terus Allah tidak akan bosan. Allah tidak bosan memberikan pahala terus. Karena apa? Berkelanjutan terus ibadahnya. Tapi kalau sudah bosan karena terlalu berat, ya maka akan selesai, ya. Enggak ibadah lagi, akan terputus pahalanya. Barakallahu fikum. Dan kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ya, wa kana ahabbud din alaihi, agama yang paling dicintai oleh Allah. Artinya apa? Penerapan agama ini, ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma dawama sahibuhu alaihi, yang pelakunya, yang umatnya ini terus-menerus mengerjakannya.
Continue, konsisten dan istiqomah. Ini yang paling Allah cintai walaupun sedikit. Ini lebih Allah cintai daripada banyak langsung naik tapi kemudian besok langsung jeglek, ya. Langsung tumbang, langsung sudah malas sudah. Karena apa? Kebanyakan di luar kapasitasnya, di luar kemampuannya, ya. Sehingga besok sudah langsung putus asa, sudah langsung malas. Ya, ini bukan demikian, tapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang istiqomah, ya, continue terus menerus. Barakallahu fikum. Seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita, tenaga, ya. Demikian pula waktu yang ada ini karena banyak kesibukan kita kan begitu ya. Nah, baca Al-Qur'an masyaallah ba'dal fajr yang mungkin tiap hari, mungkin misalnya bisanya selembar walhamdulillah tiap hari masyaallah terus selembar misalnya. Ya, mungkin setengah juz tiap hari, masya Allah, ya, terus setengah juz continue, setengah juz terus, ya, mungkin ba'dal fajr, mungkin ba'dal zuhur, ba'dal asar misalnya, ba'dal maghrib dan seterusnya, ya, terus continue, ya, atau mungkin masya Allah tiap hari targetkan satu juz mungkin misalnya, terus continue terus sesuai dengan kemampuannya, masya Allah. Ini yang paling Allah cintai daripada lo langsung 30 juz besok nggak ngerjakan lagi. Kalau nggak dapat amplop ya sudah nggak dapat. Enggak ngerjakan nggak baca Al-Qur'an langsung satu Al-Qur'an penuh dari pagi sampai sore ya. Nah, tapi besok ya sudah enggak baca Al-Qur'an lagi karena enggak ada undangan, enggak ada amplopnya. Barakallahu fikum. Ini bukan demikian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi terus berkesinambungan, berkelanjutan. Ini yang paling Allah cintai walaupun sedikit. Ya walhamdulillah kalau bisa kita tambah lagi, masya Allah tambah lagi kebaikannya, tambah lagi pahala dan ganjarannya, alhamdulillah. Nah, ini yang dikehendaki dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ya, yang terus berkelanjutan. Ya. Nah, salat jamaah terus, salat sunnah terus, ya. Salat malam pun juga demikian kita usahakan terus, ya, dan yang lain-lainnya berkelanjutan terus. Walaupun ya sedikit ataupun juga sederhana, ya. Nah, baik. Diriwayatkan satu hadis lagi insyaallah taala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, rawahu Muslim. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, ya. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan sampai diulangi 3 kali, ya. Celakalah orang yang berdalam-dalam terlalu berlebih-lebihan. Celakalah orang yang terlalu berdalam-dalam berlebih-lebihan, ya, dalam menjalankan Islam ini. Nah, sampai di luar bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini merupakan celaan dalam Islam, ya. Nah, al-mutanatti'un, al-muta'ammiqun, al-musyaddidun fi ghairi mawdhi'it tasydid. Ini maknanya, ya. Orang yang berlebih-lebihan terlalu berdalam-dalam sampai keluar batasnya seperti itu. Itu dilarang dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Ya. Nah, nanti akan kita baca lagi beberapa hadis-hadis yang lainnya, contoh-contoh, ya, bentuk-bentuk terlalu berlebih-lebihan, ya, di dalam menerapkan Islam dalam beramal ibadah. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Banyak diantaranya berbagai macam hal-hal yang akan dia tinggalkan, ya. Berdiam diri di masjid atau dari subuh terus di masjid sampai zuhur, kecuali etika beda lagi babnya, ya. Nah, kecuali etika beda lagi babnya. Kalau ini berdiam diri di masjid tok gitu, ya. Masih ada lagi hak-hak yang lainnya, hak anak istrinya, ya. Dan keperluan aktivitas yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka seperti ini itu dilarang dalam agama ini. Halakal mutanatti'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Insyaallah taala sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan barokah dan semoga bisa kita amalkan Islam ini yaitu berkesinambungan, ya, imbang, ya, tidak terlalu berlebih-lebihan, berdalam-dalam, ya, melampaui batas dan tidak pula sampai kekurangan, ya. Nah, seimbang terus, continue istiqomah sampai dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu insyaallah taala. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.